Segala permasalahan yang dialami oleh YG Entertainment itu telah terungkap. Pelapor utama dari kasus Burning Sun yaitu Kim Sang-kyo mengaku bahwa dia telah digunakan untuk kepentingan politik guna menghancurkan YG Entertainment. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, podcast kita akan ngebahas nih tentang YG Entertainment di tahun 2020 yang ini telah bangkit dan akan mengambil kekuasaan tertinggi di dunia per-K-popan. Kenapa dapat seperti itu? Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan dan membahas hal tersebut, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen, follow Instagram aku di @userkim, follow fans page di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @userkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke YG Stan yang lain dan juga para K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Guys, bukan lebay mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun bagi YG Entertainment untuk bangkit dan mengambil kekuasaan tertinggi di dunia per K-popan. Karena dari awal tahun hingga akhir tahun, mereka itu akan mendominasi dunia per K-popan. Kenapa dapat seperti itu? Karena banyak banget nih alasannya guys. Mulai dari Big Bang yang telah selesai wamil dan akan comeback di Coachella, terus ada grup yang di-comebackkan oleh YG Entertainment secara bertahap, terus ada Trejo yang akan debut di tahun ini, hingga tentang kebenaran yang akan terungkap. Itu akan kita bahas satu persatu nih guys, dimulai dari Big Bang yang telah comeback setelah selesai wajib militer. Big Bang is back. Legend dari dunia per-K-popan yaitu Big Bang telah comeback setelah semua membernya selesai menjalankan wajib militer. Meskipun para VIP juga harus berat hati melepaskan magnet tercinta yaitu Seungri dikarenakan suatu permasalahan. Fakta tentang kembalinya Big Bang merupakan senjata bagi YG Entertainment untuk menggebrak dunia per-K-popan lagi. Seperti yang kalian tahu bahwa Big Bang itu sebenarnya nih akan comeback perdana di Coachella. Buat yang belum tahu tentang Coachella, aku akan jelasin deh ke kalian dan aku akan beritahu kepada kalian tentang betapa istimewanya Coachella ini. Coachella Film Music and Art Festival adalah sebuah festival musik dan seni tahunan yang diadakan di Empire Polo Club di Indio, California, tepatnya di Inland Empire, Coachella Valley di Gurun, Colorado. Jadi Coachella ini adalah sebuah festival musik terbesar, paling terkenal, serta paling menguntungkan di Amerika Serikat. Intinya adalah Coachella ini merupakan sebuah festival musik yang sangat bergengsi banget yang dihadiri oleh musisi-musisi papan atas dari seluruh dunia. Wow, amazing banget kan? Mereka baru aja selesai wajib militer terus mendapatkan undangan tampil di Coachella. Oh, that was amazing banget guys. Coachella 2020 itu seharusnya berlangsung pada akhir pekan, tepatnya pada tanggal 10 dan juga 19 April lalu. Tapi sayangnya dikarenakan wabah virus COVID-19, Coachella 2020 resmi diundur karena terlalu berbahaya nih guys bagi lebih dari 250.000 penggemar yang hadir dan juga para vendor untuk berkumpul di satu daerah di tengah wabah COVID-19. Sebagai gantinya, Coachella itu akan berlangsung pada tanggal 9, 10, 11, 16, 17, dan juga 18 Oktober 2020. Pengumuman penundaan ini tentu membawa berita yang buruk bagi VIP karena kita juga harus menunggu lama ya untuk melihat comeback perdana Big Bang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk keselamatan mereka juga kita harus berbesar hati dan kita harap semoga mereka dan kita semua juga diberikan kesehatan supaya dapat melihat penampilan mereka yang perfect nanti. Selain itu nih guys, kalau kalian perhatikan lebih teliti lagi, YG Entertainment itu melakukan strategi yang benar-benar bagus banget guys. Jadi gini, mereka itu kayak membuat comeback grupnya dari perlahan demi perlahan hingga boom di waktu yang sangat tepat banget. Dan di saat udah boom banget, kebangkitan dari YG Entertainment itu sebenarnya udah dideklarasikan. Kenapa dapat seperti itu? Oke, aku akan jelasin secara rinci kepada kalian semua. Kita akan mulai dari awal tahun. Jadi pada awal tahun, tepatnya pada bulan Februari yang lalu, iKON itu comeback dengan albumnya yang bertajuk I Decide. Meski dirundungi kesedihan karena sang leader yaitu Hanbin tidak bisa ikut comeback dikarenakan telah keluar dari grup, iKON dan juga iKONIC itu tetap semangat untuk terus melangkah. Hal itu dibuktikan dengan prestasi yang didapatkan nih guys. Apa aja sih prestasi dari iKON? Saat perilisan I Decide, iKON itu langsung merajai chart iTunes di sejumlah negara. Mulai dari iTunes Top, album di Kamboja, Macau, Indonesia, Jepang, Malaysia, Vietnam, Arab Saudi, hingga Turki. Gak hanya album saja, yang bertajuk Dive itu juga berhasil merajai chart di Korea Selatan. Mereka berhasil menempati posisi pertama di sejumlah tangga lagu major seperti Sorry Bada. Setelah iKON, Winner yang juga merupakan
merupakan boyband dari YG Entertainment itu comeback nih dengan full album yang bertajuk Remember. Album tersebut berisi 12 lagu termasuk single pra-release Hold yang mengajak Suhyun Agdong Musician untuk menjadi bintang tamu musik videonya serta title tracknya yang berjudul Remember. Para inner circle itu pasti sangat terharu dan juga sedih banget di saat kalian mendengarkan dan juga menonton musik video dari Remember, karena di sana Winner ini mengajak kalian semua untuk flashback tentang kenangan yang telah dibuat bersama dengan inner circle. Jujur kalau aku nonton dan dengerin lagunya sampai sekarang itu aku tetap merinding loh guys. Dengar judulnya aja nih, aku udah merinding banget, serius. But wait, aku minta maaf kalau kalian denger suara keributan, wajar banget ya karena ini masih jam 8. Karena di sini anak-anak masih bermain gitu. So, aku harap itu tidak mengganggu kalian ya guys. I'm so sorry banget atas ketidaknyamanannya. 2 bulan setelahnya, yaitu pada bulan Juni, Bang Yedam yang merupakan member dari Trejo itu telah debut solo nih dengan lagunya yang bertajuk Weyo. Weyo sendiri itu merupakan lagu pra-release dari grupnya sendiri. Menariknya, meski Trejo belum debut, lagu Weyo yang dibawakan oleh Bang Yedam ini langsung menduduki tangga lagu di Billboard. Bang Yedam resmi debut di posisi ke-10 World Digital Song Sales Billboard. Hal ini menjadikannya sebagai anggota idol K-pop pertama yang debut di Billboard sebelum resmi debut dengan grupnya. It was amazing banget, sumpah aku sangat takjub banget sama Bang Yedam. Pencapaiannya sangat besar banget, serius. Nah, selain menempati posisi tinggi di Billboard, lagu Weyo juga berhasil menempati posisi pertama di tangga lagu top iTunes setidaknya di 8 negara. Negara yang dimaksud adalah Indonesia, terus ada juga Brazil, Malaysia, Peru, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Dan pada akhir Juni nih, Blackpink comeback dengan single pra-release, dicatat single pra-release yang berjudul How You Like That. Comeback mereka ini disambut dengan sangat antusias banget oleh para Blink di seluruh dunia. Hingga di saat comeback, mereka itu telah menorehkan berbagai sejarah, mulai dari memecahkan rekor tertinggi yang pernah diraih oleh musik video di seluruh dunia dalam waktu 24 jam. Lalu How You Like That juga menjadi musik video tercepat yang mendapatkan 100 juta viewers dan juga 10 juta like. Mereka juga berhasil merajai chart di sejumlah platform hingga akhirnya berhasil Real Time All Kill dan juga Perfect All Kill. Amazing banget kan? Lalu mereka juga berhasil nih mendapatkan trofi kemenangan di Inkigayo. Bayangin ya guys, ini hanya masih single pra-release. Apalagi kalau title tracknya ya, kayaknya akan banyak penghargaan deh yang mereka dapetin. Dan yang lebih menakjubkannya adalah nilai saham dari YG Entertainment itu langsung melesat tinggi banget. Dengan naiknya saham YG Entertainment dengan sangat drastis, itu sebenarnya udah menjadi pertanda bahwa YG Entertainment itu telah bangkit. Dan yang lebih buat kita sangat terkejut banget adalah, aku nggak tahu apakah ini memang sudah direncanakan atau tidak, setelah comeback Blackpink itu banyak banget berita-berita baik terus bermunculan ke permukaan publik. Salah satunya adalah tentang kebenaran dari segala permasalahan yang dialami oleh YG Entertainment itu telah terungkap. Pelapor utama dari kasus Burning Sun yaitu Kim Sang-kyo mengaku bahwa dia telah digunakan untuk kepentingan politik guna menghancurkan YG Entertainment. Kalian masih ingat nggak dengan siapa itu Kim Sang-kyo? Kita nggak apa-apa ya kalau flashback sedikit supaya kalian bisa ingat kembali siapa sosok ini. Jadi Kim Sang-kyo ini adalah orang yang mengaku telah menolong wanita yang dilecehkan, tapi ia lantas diserang oleh penjaga keamanan Burning Sun. Nggak hanya itu saja, ia ditahan sebagai pelaku penyerangan dan dianiaya oleh polisi di kantor kepolisian. Intinya ya guys, setahu aku nih, Kim Sang-kyo ini merupakan akar permasalahan dari kasus Burning Sun. Nah, baru-baru ini yaitu telah mengaku nih guys bahwa memang telah digunakan oleh kepentingan politik untuk menghancurkan YG Entertainment. Jadi ada dua versi untuk cerita ini. Versi pertama itu menyebutkan bahwa Kim Sang-kyo melakukan laporan terhadap Kejaksaan Distrik Seoul pada tanggal 2 Juli yang lalu bahwa ia akan memberikan kesaksian yang baru. Menurut pihak kejaksaan, Kim Sang-kyo menyatakan informasi baru yang tidak diungkapkan pada awal. Jaksa melanjutkan bahwa ia mengakui telah dikendalikan secara politik dalam laporannya. Dikarenakan pengakuannya yang sangat tak terduga ini, pihak kejaksaan akan melakukan rapat tertutup untuk meninjau adanya penyelidikan ulang seluruh kasus yang melibatkan YG Entertainment. Versi kedua itu menyebutkan bahwa Kim Sang-kyo ini telah menelpon seorang wartawan yang berasal dari YTN sehari sebelum dia melapor ke kejaksaan pada tanggal 2 yang lalu. Ia mengakui dalam percakapannya bahwa ia telah dikendalikan oleh kuasa politik praksi tertentu yang merupakan praksi
aksi non-pro terhadap presiden sebelumnya yang menginginkan YG Entertainment terjatuh. Ia mengatakan karena orang-orang pada saat ini sangat mudah untuk dikendalikan. Ia membuat pemberitaan berlebih di awal laporannya pada kasus Burning Sun dengan mengaitkan YG Entertainment dengan Choi Soon-sil. YG itu dahulunya dikenal dekat dengan mantan presiden, sehingga mereka yang non-pro terhadap presiden ini ingin YG Entertainment terjatuh. Udah paham kan dengan akar permasalahannya seperti apa? Dalam teleponnya, ia juga mengatakan nih guys, bahwa meski kejadian tersebut benar, tapi itu adalah hal yang memang dikendalikan atau direncanakan oleh politik. Dia tidak meminta pengampunan, tapi dia akan menebus dosanya. Terlepas dari kalian mungkin yang sangat kesal banget dengan Kim Sang-kyo atau enggak, yang dapat kita appreciate adalah keberaniannya untuk speak up mengenai permasalahan ini. Bayangin ya guys, di saat dia speak up, dia telah mengambil resiko yang sangat besar banget. Mungkin aja dia akan mendapatkan ancaman, dan bahkan sekarang nyawanya dan juga keluarganya sekarang terancam. Kita berdoa semoga dia dijauhkan dari kekuatan politik yang sangat kejam itu. Karena seperti yang kalian tahu bahwa orang yang punya ini itu dapat melakukan segalanya. So kita doakan ya semoga Kim Sang-kyo dan juga keluarganya tetap aman. Intinya sekarang semuanya udah terungkap, nggak ada lagi penasaran. Tapi kita juga terus menunggu ya bagaimana kelanjutan dari drama politik yang kejam ini. Kita berharap bahwa semuanya dapat terungkap dan wajah-wajah dari orang yang bersembunyi di balik politik ini dapat terungkap ke permukaan publik sehingga kita dapat tahu bagaimana rupa orang yang telah memotong sayap dari Hanbin dan juga Seungri dan telah membuat Babeh Ucup kita yang tercinta meninggalkan jabatannya menjadi CEO di YG Entertainment. Oh ya guys, berbicara mengenai Babeh Ucup atau Yang Hyun-suk, jadi persidangannya kemarin itu telah dilaksanakan kan, dan pihak kepolisian itu mengatakan bahwa mereka di sini tidak menemukan bukti. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan sangat lama banget ya, selama 8 bulan terhadap perwakilan YG Entertainment Yang Hyun-suk atas dugaan terhadap investigasi narkoba Hanbin. Tetapi dikonfirmasi bahwa tuduhan pelanggaran diteruskan ke penuntut bahkan tanpa bukti yang kuat. Hanbin sendiri kemarin udah dinyatakan tidak menggunakan narkoba sama sekali. Intinya dia itu bersih dari hal tersebut. Dan hingga saat ini investigasi masih terus berjalan dan kita harapkan semoga semuanya segera clear dan juga kebenaran dapat terungkap. Wow, dengan adanya kejadian ini, aku ingat dengan kata-kata dari Yang Hyun-suk waktu itu, kebenaran akan terungkap suatu saat nanti. Dan boom, kebenarannya sekarang sudah terungkap. So, dengan adanya berita yang sangat baik ini, aku yakin banget bahwa YG Entertainment akan kembali berjaya di tahun ini. Terlebih, Trejo itu akan debut dan Blackpink juga akan segera merilis full albumnya. Nah, kita berbicara sedikit mengenai Trejo, aku rasa dia memang adalah harta karunnya YG Entertainment, sesuai dengan namanya ya, karena persiapan untuk debut mereka aja itu sangat lama banget. Dan ada hal yang unik banget dari Trejo adalah meski mereka itu belum debut, mereka sudah sangat famous banget dan banyak orang yang sudah mulai ngepandemin Trejo ini. Pada bulan Mei 2020 yang lalu, Trejo ini berhasil berada di peringkat ke-40 pada grafik sosial 50 Billboard. Amazing banget kan guys? Selain debut Trejo, Blackpink juga akan segera nih merilis full albumnya. Perlu kalian tahu bahwa comeback mereka dengan How You Like That kemarin itu hanya pra-rilis. Dengar-dengar nih guys, akan ada 3 tahap bagi Blackpink untuk melakukan comeback di tahun ini. Tahap pertama udah kemarin dengan How You Like That. Tahap kedua katanya akan terjadi pada bulan Juli atau Agustus nanti. Dan untuk lagunya itu katanya berbeda dengan How You Like That. Penasaran banget ya seperti apa lagunya. Terus untuk puncaknya itu akan terjadi pada bulan September 2020 yang ini. Kita pastinya sangat excited banget ya untuk menunggu gebrakan-gebrakan baru dari Blackpink, dan kita akan nantikan bagaimana pencapaian Blackpink di comeback mereka yang selanjutnya. Dan puncak dari segalanya adalah penampilan Big Bang di Coachella yang mungkin akan terjadi pada bulan Oktober ini. Kita akan nantikan bagaimana spektakulernya penampilan mereka ya, meskipun kita juga nggak sepenuhnya senang sih karena satu membernya yaitu Seungri tidak bisa ikut comeback. Padahal kita sangat menantikan banget bagaimana kelima member ini dapat comeback bersama di panggung yang sangat besar. Tapi tidak apa-apa ya, mungkin begitulah jalannya. Nah, dari hal yang telah aku jabarkan tadi, bukan lebay ya kalau kita mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun kebangkitan dari YG Entertainment, dan tahun ini YG Entertainment akan memegang kekuasaan tertinggi di dunia per-K-popan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ada yang sependapat dengan aku? Komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau kesalahan yang tadi sengaja baik dalam kata dan tindakan. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi yang telah aku berikan kepada kalian semua. Nanti kalian bisa koreksi dengan cara komentar di bawah ya. I'm Sulky pamit. Goodbye.